Salam. Selamat malam kami ucapkan kepada saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini, pada ibadah kita. Pada malam hari ini Minggu Estomihi dengan tema menyatakan cahaya kemuliaan Allah. Kita akan segera memulai ibadah kita. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita akan memulai ibadah kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Salik langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau sungguh mengasihi kami, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada orang berdosa, sehingga Ia menderita nista dan sengsara sampai mati di kayu salib. Kasihanilah kami, agar kami tetap teguh dan dapat bertahan dalam penderitaan seperti anak-Mu yang Engkau kasihi itu, agar nama-Mu dimuliakan dan juga anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 427, kita nyanyikan ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Estomihi pada hari ini, yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12 sampai pasal 4 ayat yang kedua. Kita akan membacanya secara bergantian, dan pada pasal 4 ayat 2 nanti kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini,
Karena ini kami tidak tawar hati. Kita bersama-sama, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 388, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan dan memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang telah kita perbuat. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami.
Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami, dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk janji Tuhan atas pengampunan dosa kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Kita mendengarkan hukum Tuhan yang pertama dan yang kedua beserta maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus hormat serta mengasihi Allah. Sebab itu janganlah sujud menyembah dan mengharapkan kehidupan dari Allah lain. Dan jangan meyakini roh-roh dunia, dan jangan percaya kepada ramalan atau tenung paranormal, atau kepada benda-benda keramat, karena Allah menginginkan kita hidup dalam kemuliaan-Nya. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Maksudnya adalah kita harus lebih hormat, lebih mengasihi, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada yang lainnya. Karena Allah menginginkan kita hidup hanya mengandalkan kuasa-Nya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat
nomor 187 kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut kebenaran sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 57, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yesus Padamu
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 34, dimulai dari ayat 29 sampai ayat 35, dengan satu tema dikatakan menyatakan cahaya kemuliaan Allah. Menyatakan cahaya kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan, mari kita mendengarkannya. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungilah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita ditanya pada saat ini, kira-kira apa yang menjadi kelebihan Musa sehingga dia dapat mengalami dan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam panggilannya? Kan kalau kita lihat di beberapa ungkapan-ungkapan dari Alkitab, hanya kepada Musa dikatakan bahwa Musa melihat dan mengalami kemuliaan Allah. Dan itulah tema kita pada saat ini, menyatakan kemuliaan Allah. Tema ini mengajak dan memotivasi kita, yaitu untuk menyatakan cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah itu nyata dan terjadi di dalam kehadiran Allah. Allah itu maha hadir. Allah hadir terhadap umatnya. Allah hadir terhadap hambanya. Bahkan Allah hadir di dalam nabinya. Bahkan Allah hadir di dalam kehidupan orang-orang percaya.
biarpun sering kehadiran Tuhan itu sangat sulit dipahami oleh logika dan rasio manusia. Mengapa? Karena dikatakan bahwa Tuhan itu hadir seperti yang dialami oleh Musa melalui embun atau melalui awan. Itulah yang terjadi bagi Musa di Gunung Sinai. Dia tidak ada bertatap muka dengan Tuhan, face to face. Tapi dikatakan bahwa awan melingkupi dia, dari tengah-tengah awan itu dikatakan suara Tuhan terdengar. Dan kemudian bahwa kehadiran Tuhan itu dapat nyata juga melalui suaranya dan firman-Nya. Dan bisa juga dikatakan kehadiran Tuhan itu hadir seperti yang dilihat oleh Musa, api di tengah-tengah semak. Tapi semak-semak itu tidak terbakar. Bahkan kemuliaan Tuhan itu, kuasa Tuhan itu dapat kita lihat melalui mujizat-Nya ketika orang Israel melewati Laut Merah. Dan juga dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan umat-Nya. Nyata di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika mereka sedang tinggal di padang gurun, dikatakan pada siang hari Allah menyatakan kemuliaan-Nya melalui tiang awan. Dan di malam hari dikatakan Tuhan itu hadir di dalam kemuliaan-Nya dengan tiang api. Tapi secara khusus pada saat ini kemuliaan Tuhan itu telah sempurna dinyatakan dan juga kepada orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah kehidupan, itulah keselamatan, dan itulah kasih agung yang sempurna daripada Allah. Jadi setiap kehadiran kemuliaan Allah senantiasa mendatangkan dan melahirkan perubahan yang radikal dan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan umat-Nya dan juga di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tapi kembali ke pertanyaan yang awal tadi, mengapa Musa dapat melihat dan mengalami dan memberitahukan kemuliaan Tuhan itu? Kira-kira kita saat ini bisa enggak mengalami, menikmati soal kemuliaan Tuhan itu? Ini Musa dikatakan dapat melihat, dapat mengalami, dan dapat dikatakan tadi di sini yaitu memberitahukan kemuliaan Tuhan itu. Kira-kira bagaimana caranya supaya dapat melihat dan mengalami akan kemuliaan Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan ini? Yang pertama dikatakan kepada kita pada saat ini, Musa bersedia berjumpa dan bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Bertemu, berjumpa, bersekutu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Itulah satu cara yang supaya dapat mengalami akan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan dikatakan pada saat ini Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Musa menghabiskan waktunya untuk menghadap hadirat Tuhan, untuk memuji mengagungkan Tuhan di atas Gunung Sinai, sampai-sampai dikatakan terjadi 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Coba bayangkan itu. Berarti kan dia mengambil waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan. Gak hanya sebentar-sebentar, 40 hari. Coba kita bayangkan, 40 hari dia berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai.
Saya pernah membaca kesaksian sang reformator Martin Luther, dikatakan seperti ini. Ketika dia mau melakukan reformasi di tengah-tengah gereja di dunia ini, dia mengatakan dan menyaksikan dia akan berdoa 3 jam 1 hari, bersekutu dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan, sehingga dia dapat melakukan reformasi gereja yang begitu luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Tapi yang kedua yang paling luar biasa lagi, yaitu Bunda Teresia yang melakukan aksi sosial yang sangat luar biasa di India terhadap manusia. Dikatakan seperti ini, dia harus menghadap Tuhan di dalam kehidupannya 6 jam dalam 1 hari. 2 jam di pagi hari, 2 jam di siang hari, dan 2 jam di malam hari. Kira-kira apa mau dibicarakan di situ ya? Sampai 6 jam. Itu dengan mengambil waktu khusus. Waktu yang istimewa dipersembahkan kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Sehingga Bunda Teresia menjadi salah satu tokoh aksi sosial kemanusiaan yang paling spektakuler di tengah-tengah dunia ini sampai sekarang. Kalau ditanya sekarang Bapak dan Ibu dan juga saudara-saudari, kira-kira berapa jam atau berapa menit kamu mengambil waktu khusus untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kamu? Itu menentukan. Gak dihitung di situ 2 makan dan 2 mau tidur. Waktu khusus berjumpa dengan Tuhan. Waktu yang istimewa dipakai untuk bersekutu dan berjumpa dengan Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan juga bagi kita pada saat ini, kira-kira apa yang menjadi Gunung Sinai di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini? Apakah kita harus ramai-ramai pergi ke Israel dan naik ke Gunung Sinai supaya kita dapat mengalami dan melihat kemuliaan Tuhan? Saya melihat saat ini bahwa yang menjadi Gunung Sinai, tempat kita untuk memuji, menyembah, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan adalah gereja. Memasuki gereja berarti memasuki hadirat Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan berarti kita mengalami kemuliaan Tuhan, nyata dan berkuasa di tengah-tengah kehidupan setiap orang, sama seperti Musa. Dan yang kedua, apa yang menjadi Gunung Sinai itu di dalam kehidupan kita? Kalau kita membaca firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 16, dikatakan demikian di situ, tidak tahukah kamu bahwa kamu, tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Tubuh kita, bait Allah, tempat Roh Allah bertahta, tempat Roh Allah bersemayam. Kira-kira kalau Roh Allah sudah bertahta di dalam tubuhmu, bertahta di dalam hatimu, berkuasa di dalam kehidupan kamu, apakah itu tidak kemuliaan Allah? Jadi marilah pada saat ini menjadikan baitnya dan tubuhmu adalah menjadi Gunung Sinai, tempat kita untuk memuji, memuliakan Tuhan, bahkan membawakan seluruh pergumulan dan perjuangan yang dinyatakan oleh Musa.
Dia begitu bergumul itu. Sampai naik dia ke Gunung Sinai. Melihat watak karakter umat Tuhan yang begitu jogal, jugul, jegel. Mungkin pernah kita mendengarkan jogar rukung ya. Nah, itu istilah orang Batak itu jogar rukung katanya. Bandel lah itu ya. Israel seperti itu. Sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan nyatakan, sudah Tuhan janjikan, sudah Tuhan anugerahkan. Tapi hebatnya orang Israel itu pintar bersungut-sungut. Karena Musa harus mengambil waktu khusus, harus naik ke Gunung Sinai untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Tuhan, sehingga dia mengalami kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Musa menjadi pemenang di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan dikatakan Musa untuk bersekutu, berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupannya selama 40 hari, 40 malam. Gak main-main itu. 40 hari, 40 malam. Sama seperti saya katakan tadi kepada kita, mari kita mengambil waktu khusus untuk berjumpa, memuji Tuhan di Gunung Sinai, itu di gerejanya atau di dalam tubuh kita. Makanya dikatakan sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah roh, maka sembahlah di dalam roh dan kebenarannya. Maka dikatakan pada saat ini Musa mengalami kemuliaan Tuhan. Dia mengalami kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, adakah engkau pada saat ini bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam bait-Nya, di dalam pujian kita, dan di dalam firman-Nya yang kita dengar pada saat ini? Mari menjawab dalam hati kita masing-masing. Jika tidak kita berjumpa dan mengalami kemuliaan Tuhan di tengah-tengah ibadah ini, saya pastikan engkau pulang dari tempat ini, begitu masuk tadi, begitu juga keluar, dan tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua dikatakan, mengapa dan bagaimana caranya supaya Musa dapat mengalami kemuliaan Tuhan itu? Dikatakan di sini, Musa menerima dan memegang firman Tuhan di tangannya. Tadi ketika kita selesai membaca pendahuluan khotbah, yaitu firman Tuhan, maka di akhirnya itu setelah membaca dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Langsung berbahagia. Jadi bukan hanya diterima, tapi dipegang. Dan bukan hanya dipegang, tapi firman itu sungguh-sungguh berkuasa di tengah-tengah kehidupan. Itulah yang dinyatakan oleh Musa. Firman Tuhan yang diterimanya, firman Tuhan yang dipegangnya berkuasa di dalam kehidupannya. Mengapa? Karena firman Tuhan itu adalah keselamatan dan kehidupan. Bahkan dikatakan firman Tuhan itu adalah kuasa dan kemuliaannya yang menjadikan segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, di laut, dan segala isinya. Ingat, firman Tuhan itu adalah kuasa di dalam Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kuasanya, ada di dalam firman-Nya, ada di dalam keselamatannya, dan ada di dalam kehidupan yang kekal. Jadi siapa yang menerima dan memegang dan melakukan dalam firman itu, disitulah nyata kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Kemudian dikatakan kepada kita pada saat ini, kira-kira apa yang menjadi ciri dan tanda kehidupan yang telah mengalami kemuliaan Allah. Ini coba kita cek diri kita saat ini, masing-masing. Supaya jangan hanya Musa
yang mengalami kemuliaan Tuhan itu. Tapi saat ini siapapun kita yang hadir dalam ibadah ini, siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, harus kita dapat mengetahui, harus kita dapat mengalami, dan bisa kita cek pada saat ini, adakah kemuliaan Tuhan itu nyata dan kita alami pada saat ini. Dan yang menjadi ciri dan tanda yang pertama yang telah mengalami kemuliaan Tuhan itu, dikatakan yang pertama adalah mengalami perubahan di dalam hidup, mengalami perubahan di dalam diri secara fisik. Ada perubahan. Sama seperti kita lihat Paulus, yang awalnya dia adalah orang yang memberitakan tentang Mesias, orang yang memberitakan tentang Tuhan, bahkan orang yang menyembah Tuhan, orang yang memuji Tuhan, tapi justru dia adalah menjadi lawan Tuhan, musuh Tuhan, karena dia menghujat, membunuh, bahkan memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tapi dikatakan ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, apa yang terjadi? Ada perubahan yang sangat luar biasa di dalam diri daripada Paulus. Apa dikatakan dia? Apa yang kuanggap dulu keuntungan sebelum berjumpa dengan Kristus, tapi ketika saya berjumpa dengan Kristus, itu semua sampah. Buat kali ya, radikal kali perubahan itu. Ada perubahan mindset, ada perubahan perasaan, ada perubahan hati yang sangat luar biasa. Itulah yang dialami oleh Musa di dalam kehidupannya. Ada perubahan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan wajahnya memancarkan terang, memancarkan cahaya kemuliaan Allah itu ke tengah-tengah umat Tuhan, dan juga kepada Harun, dan juga kepada pemimpin-pemimpin Israel itu. Ada perubahan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai perubahan itu menunjukkan kemuliaan Tuhan, sehingga umat Tuhan tidak mampu melihat. Tapi pada saat ini yang mau dinyatakan kepada kita, kira-kira kalau Musa mengalami perubahan dan kita saat ini mengalami perubahan, kira-kira perubahan apa yang harus kita tampilkan di tengah-tengah kehidupan kita? Tidak mungkin lagi wajah kita pulang dari sini bercahaya dan terang seperti wajah Musa, tidak. Tapi dikatakan kita akan mengalami perubahan karakter, moral, spiritual di tengah-tengah kehidupan ini. Menjadi putra-putri Allah di dalam Yesus Kristus, yang memiliki karakter spiritual dan yang serupa di dalam Kristus Yesus. Jadi kita sungguh-sungguh menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan ini. Dan setiap orang yang berjumpa dan mengalami kemuliaan Allah pasti mengalami semangat, sukacita, dan motivasi yang luar biasa di tengah-tengah kehidupannya. Dan yang kedua dikatakan yang menjadi ciri-ciri dan tanda kehidupan yang telah mengalami kemuliaan Allah, dikatakan memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan keilahian Tuhan. Inilah tanda dan bukti yang kedua. Dikatakan kepada kita pada saat ini, Bapak dan Ibu, ketika sudah mengalami kemuliaan Allah, dapat memancarkan kemuliaan Allah dengan memberitakan firman-Nya, dengan memberitakan persekutuan dengan Tuhan di segala situasi, keadaan, dan waktu. Jadi memancarkan kemuliaan Tuhan itu pada saat ini dikatakan dinyatakan melalui perkataan, dinyatakan melalui perbuatan, dinyatakan melalui karakter, dinyatakan melalui spiritual di dalam Yesus Kristus.
Saya pernah khotbah di salah satu gereja yang lumayan besar di Korea Selatan, dan itu yang pertama, jujur di dalam otak saya sebelum sampai kepada pemberitaan firman Tuhan, karena kalau kita lihat film Korea kan, bajunya kan banyak yang salah gunting dan kurang kain, kan gitu, minim-minim loh. Jadi di otak saya dulu, wah, kalau gini semua pakaian orang di dalam gereja itu macam mana pula ya, pikirku. Ya, soal menampilkan kemuliaan Tuhan itu dari segi berpakaian, dari segi kehidupan kita, dari segi fisik kita, itu memancarkan kemuliaan Tuhan itu. Tapi ketika saya naik ke mimbar dan saya pandang semua jemaat di situ, baik laki-laki perempuan, wah, pakaiannya sungguh luar biasa. Iya, semua laki-laki pakai jas, tidak pakai dasi. Semua perempuannya pokoknya rapi-rapi lah, enggak ada yang salah gunting, enggak ada yang kurang kainnya. Lalu setelah keluar ibadah pertama, datang pastornya mengatakan demikian, Pak, saya bisa memberi satu grants yang istimewa kepada Bapak. Saya sudah pesankan nanti Bapak setelah berapa kali khotbah dalam gelombang ini, orang Bapak akan dihantarkan ke salah satu tempat namanya Bukit Cinta. Jadi di Bukit Cinta itu mulai dari jalan awal sampai di puncaknya itu semua gembok di situ digembokkan. Laki-laki perempuan yang sedang bercinta dibeli satu gembok, maka dikuncikan, digembokkan di situ. Satu kuncinya dipegang laki-laki, satu dipegang oleh perempuan. Seperti gembok inilah cinta kita, tidak pernah terbuka dan tidak lengket dan tidak pernah berubah. Kan gitu. Datanglah pastor ini mengatakan demikian. Nanti persilakan ditanya Bapak di situ, kalau bajunya minim-minim, pasti itu enggak Kristen. Tapi kalau bajunya rapi, sama seperti di gereja ini, kupastikan dia Kristen. Oh, ini menjadi tantangan bagi saya. Betul-betul. Di sesi keempat saya khotbah, lalu saya katakan cepat-cepatlah Pak Pastor, saya ke sana, aku bilang. Betul. Ada 10 orang saya tanya yang berpakaian minim-minim itu, saya katakan, apakah kamu orang Kristen? No, I am atheist. Langsung atheist. Tapi kalau kita lihat mereka berpakaian yang rapi-rapi, kita tanya, apakah engkau percaya Yesus? Yes. Aku adalah putra putri Yesus. Lalu iya ya, pikirku. Ternyata kemuliaan Tuhan itu pun harus kita pancarkan dari tubuh kita, dari cara berpakaian kita, bahwa kita adalah orang-orang percaya. Tapi pernah di salah satu gereja di Medan ini saya tanya, atau saya tegur seorang perempuan, kenapa kamu pakai baju-baju yang salah gunting dan kurang kain? Aku bilang, mana peduli Tuhan dengan itu. Mana butuh Tuhan, hati yang dibutuhkan Tuhan. Iya, memang betul kan? Tapi kan yang di sampingmu itu, laki-laki itu, perempuan itu, masih normal itu kan? Kenapa kau menjadi batu sandungan? Yang mau saya katakan kepada kita, tunjukkan kemuliaan Tuhan itu, baik dari pola kehidupan kita, dari karakter kita, moral kita di tengah-tengah kehidupan ini. Bedakan dong, kau di mall dengan kamu di gereja. Memang kita di hadapan Tuhan telanjang semua. Mana ada yang tersedia di hadapan Tuhan? Tapi kan di sampingmu itu ada laki-laki, ada perempuan. Masih normal itu. Jadi jangan buat ibadah itu menjadi batu sandungan. Gara-gara kamu tidak bisa menguasai diri, berpakaian apa semua. Ya, kan?
memancarkan keilahian Tuhan itu, kemuliaan Tuhan itu dari kehidupan kita, dari berpakaian kita, contohnya dari pembicaraan kita, dari perkataan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan dikatakan, pancarkanlah kemuliaan Tuhan itu melalui pekerjaanmu, melalui jabatanmu, melalui keluargamu, bahkan milikmu. Tuhan berkenan itu. Karena dikatakan di Filipi itu, hendaklah engkau serupa dengan Kristus dalam pikiran dan perasaan. Ya, kita adalah garam dan terang. Ya. Saya mau mengatakan kepada kita, sebagai mahasiswa atau sebagai dosen atau sebagai pekerja dan apapun jabatanmu pada saat ini, dikatakan ketika kita sudah mengalami kemuliaan Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan, bahkan menikmati kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, dikatakan pancarkan kemuliaan Tuhan melalui segala situasi, keadaan dan waktu. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan, yang menjadi ciri dan tanda orang yang sudah mengalami kehadiran Tuhan, dikatakan pada saat ini mengakui kehadiran Tuhan. Saya pernah mendengar satu kesaksian opung-opung, karena ada pergumulannya yang begitu hebat dan begitu dahsyat. Dia mengatakan seperti ini, "Amang pendeta, apa itu pung?" Ku bilang, "Kayaknya Tuhan ini gak mau lagi datang, bah." "Loh, kenapa?" "Iya, aku udah sampai berdoa berlama-lama, bahkan berpuasa sampai beberapa hari itu, sampai sekarang pergumulan saya tidak ada didengarkan oleh Tuhan." Itu dikatakan dia, "Tuhan gak dengar doaku, Tuhan tidak hadir." Lalu saya katakan kepada dia, kira-kira kalau Tuhan tidak hadir menurut opung pada saat ini, kira-kira yang salah siapa? Tuhankah yang tidak hadir atau kamu yang tidak dapat merasakan dan menikmati kehadirannya? Karena dikatakan dalam Yohanes 1:14 ayat 24, Allah itu adalah roh, siapa yang datang kepada Tuhan harus di dalam roh dan kebenaran. Ini logikanya ditinggalkan dulu. Ada hubungan yang luar biasa di situ. Dikatakan di sini mengakui kehadiran Tuhan. Sama seperti Musa tadi di Gunung Sinai itu, dia tidak berjumpa dengan Tuhan face to face, tapi dikatakan dia hanya berjumpa dengan Tuhan melalui awan. Dan dari awan itu terdengar suara. Tapi dia mengakui itu adalah kehadiran Tuhan. Bahkan Israel mengakui kehadiran Tuhan itu, biarpun mereka tidak mendengarkan suara itu di Gunung Sinai itu, tapi dikatakan ketika Musa mengalami wajah yang begitu bercahaya itu, maka Israel pun mengaku bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka melalui Musa. Saat ini kita diajak dan kita diserukan pada saat ini, masih percayakah kamu bahwa Tuhan masih hadir di dalam kehidupanmu? Percayakah kamu bahwa Tuhan itu masih hadir di dalam kesusahanmu? Percayakah engkau bahwa Tuhan itu masih hadir di dalam pergumulanmu? Masih percayakah kamu bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kekayaanmu itu? Masih percayakah kamu bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kemiskinanmu itu? Saya di waktu serah terima di sini, saya katakan itu dengan lantang itu di dalam kata-kata ungkapan dari kami. Saya katakan seperti ini: bertuhanlah
biarpun engkau sedang menghadapi pergumulan. Bertuhanlah kamu biarpun engkau sedang mengalami kesuksesan atau kehebatan di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan saya katakan bertuhanlah biarpun engkau sedang sakit. Dan bertuhanlah engkau biarpun engkau sedang mengalami pergumulan yang mungkin bisa membawakan kamu kepada hal-hal yang apatis di tengah-tengah kehidupan ini. Yakini, Tuhan senantiasa hadir. Tidak pernah tidak hadir. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius, dikatakan seperti ini, ingatlah, aku akan menyertai engkau hari ini sampai akhir zaman. Tuhan hadir. Tapi kira-kira bagaimana kita dapat mengalami atau membuktikan bahwa Tuhan sudah hadir di dalam kehidupan kita? Lihat Musa, sampai 40 hari 40 malam dia bergumul untuk menantikan kehadiran Tuhan. Bahkan dengan kehadiran Tuhan itulah umat Tuhan dapat bertahan 40 tahun di padang gurun menghadapi segala sesuatu. Tidak kerja, tidak berusaha, dan tidak ada yang bisa dikerjakan. Tapi Tuhan menuntun mereka, memberkati mereka makan dan minum selama 40 tahun. Karena apa? Mereka yakin Tuhan hadir untuk menolong. Tuhan hadir untuk memberikan solusi. Jadi ingat Bapak dan Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan hadir dan pasti hadir di dalam kuasa mujizatnya dan juga dalam kemurahannya. Karena itu percayalah, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kamu, di dalam semuanya Tuhan hadir. Tapi ada satu kesaksian yang bisa saya bagikan kepada kita. Pernah saya menyaksikan orang yang mendoakan seorang bapak yang mengalami stres, bahkan dikatakan sudah sampai dia kepada ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Dan saya pikir itulah penyakit sekarang di zaman ini. Ya. Dan waktu itu saya hanya menonton di situ pada saat itu. Ada 8 orang yang berdoa di situ. 6 dari pihak tim, suami dan anak dari bapak ini, sekitar 9 orang lah itu. Dengan satu pengharapan yang begitu luar biasa, dikatakan oleh yang mentorni atau yang menuntun pada saat ini, kita yakinkan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, mujizatnya akan nyata pada saat ini. Berdoa sampai 4 jam, gak ada hasilnya. Lalu, yuk, kok bisa ya? 4 jam loh. Dengan suara kuat-kuat itu. Sampai menangis lagi sebagian yang berdoa itu. Setelah 4 jam, lalu dikatakan oleh pemimpin ini, amin katanya. Saya mau bertanya dulu, siapa di antara kita yang tidak percaya akan kuasa Tuhan, tidak percaya akan mujizat Tuhan, tidak percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Silakan keluar. Dari 9 orang ini, 7 orang keluar. Loh, lalu pertanyaan saya, wah, tadi banyak berdoa enggak diterima, apalagi sedikit. Itu di otak kita ya, logika lah itu. Tapi saya tengoklah hamba Tuhan ini berkata kepada yang tinggal ini sambil bersalaman.
kayaknya membuat janji itu. Aku mau bertanya kepadamu sebelum kita berdoa kepada Bapa ini, apakah engkau percaya bahwa Tuhan hadir di sini untuk mendengarkan bahkan menjawab seruan kita supaya Bapa ini dilepaskan dari kuasa-kuasa itu? Sampai 3 kali ditanya loh. Akhirnya ketiga kalinya ditanya, yang pertama yang tinggal 2 ini menangis. Yang kedua pun sudah sambil menangis menunjukkan apa? Ternyata ketika berdoa di awal itu rame-rame seperti itu, banyak yang tidak percaya. Cobalah doakan dulu berkutengok bagaimana? Kan gitu. Tapi puji Tuhan, ketika ada komitmen begitu dalam hal percaya untuk mengakui bahwa Tuhan hadir di situ, Tuhan ada di situ, Tuhan bersama dengan mereka, maka mulailah ketiga orang ini berdoa. Ya puji Tuhan, hanya 10 menit mereka berdoa, Bapa itu langsung memuntahkan dari mulutnya ada beberapa benda-benda dan juga makhluk hidup. Ya. Setelah itu dikeluarkan, setelah itu dimuntahkan, ya kami melihat wajahnya begitu luar biasa. Enggak udah gila lagi dia. Enggak gila lagi dia. Jadi baru saya katakan seperti ini, oh mengapa kami merasakan Tuhan tidak hadir di tengah-tengah pergumulan ini? Jawabnya ada yang salah di situ. Karena kita tidak memiliki iman dan kepercayaan sama seperti Musa. Musa sungguh-sungguh naik ke atas gunung itu dengan modal kepercayaan dan iman mengatakan bahwa Tuhan akan hadir di gunung Sinai itu. Tuhan akan hadir di dalam bait-Nya. Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita karena kita adalah bait Allah dan Roh Allah bertata dalam kehidupan kita. Saat ini mari nikmati kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan kepada kamu. Dan biarlah kamu pulang dari tempat ini setelah mengalami kemuliaan Tuhan, kuasa dan kemurahan-Nya, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap orang yang telah mengalami kemuliaan Tuhan dikatakan pasti berubah, pasti bertobat, pasti mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dan dikatakan marilah kita memancarkan kemuliaan Tuhan itu melalui karakter ilahi, melalui tugas, melalui pekerjaan, melalui jabatan kita, melalui keluarga kita, bahkan melalui milikmu. Pancarkan kemuliaan Tuhan itu. Ingat, Tuhan sedang hadir pada saat ini di dalam kesusahanmu. Tuhan sedang hadir di dalam pergumulanmu. Tuhan sedang hadir pada saat ini di dalam suka dukamu tuh. Tuhan sedang hadir pada saat ini di tengah-tengah kesuksesanmu atau di tengah-tengah kehebatanmu. Karena itu bergumullah berjumpa dengan Tuhan. Dan pergumulkanlah itu di dalam doamu, di dalam kehadiranmu pada saat ini, di dalam pujianmu dan di dalam firman-Nya. Dan ingat, setiap kuasa kemuliaan Tuhan yang telah kita alami dan kita nikmati dikatakan pada saat ini, itulah membuat kita menjadi pemenang di tengah-tengah kehidupan kita. Lihat Musa menjadi pemenang, menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang berhasil menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah umat-Nya, sehingga umat Tuhan sungguh-sungguh mengalami kuasa dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada saat ini. Jika firman-Mu telah hadir di tengah-tengah persekutuan kami, dan firman-Mu Tuhan mengingatkan dan membangunkan kami, supaya kami Tuhan orang-orang percaya menyatakan cahaya kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah kehidupan, itulah keselamatan. Dan itulah Tuhan yang menjadi kuasa dan kasih di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Sehingga kami dapat menyatakan
dan memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah usaha kami, bahkan di tengah-tengah pergumulan kami, dan di tengah-tengah sukacita kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang mencoba, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, dan berharap dunia. Indahlah namanya, sukacita yang kekal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, menggarakan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Mari kita memberi persembahan kita dengan sukacita.
untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Angkat hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.